Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitrianisa Rahma, salah satu dosen dari program studi ilmu komunikasi di International Women University. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dari program studi ilmu komunikasi, yaitu mata kuliah komunikasi antar personal. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan materi, dan 1 SKS problem solving berdasarkan case study yang ada. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode direct learning atau ceramah, problem based learning, role play simulation, dan small group discussion. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya agar mahasiswa mampu memahami dan mengkonstruksikan secara langsung permasalahan yang ada dalam seputaran komunikasi antar personal. Pembelajaran sendiri dilakukan secara blended learning dengan mengoptimalkan pertemuan secara offline dan juga e-learning. Mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi antar personal, merupakan mata kuliah wajib prodi ilmu komunikasi, yang mana mata kuliah ini akan mengkaji mengenai segala proses interaksi dan hubungan antar personal, termasuk pula ke dalamnya komunikasi verbal, nonverbal, teori dasar dari komunikasi antar personal, pemahaman mendasar mengenai konflik-konflik dan manajemen komunikasi antara personal khususnya di era perkembangan teknologi 4.0, pengembangan konsep diri dan juga relation mapping beserta hambatan-hambatan komunikasi yang ada di dalamnya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa didorong untuk bisa secara aktif untuk melihat, memahami, dan mempraktikkan bagaimana sebuah relasi itu dimulai, dibentuk, dan dipertahankan. Selain itu, komunikasi antar personal juga membantu untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan membina hubungan antar personal yang juga inti dari jenjang komunikasi paling dasar, yaitu komunikasi kelompok, organisasi, dan komunikasi massa. CPL dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menerapkan dan mengembangkan kompetensi komunikasi antar personal khususnya di dalam industri, yang juga ketika lulusan memilih untuk menjadi entrepreneurship sebagai jenjang karirnya. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terakhir, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan desain, atau kritik seni. Dengan kompetensi khusus berupa yang pertama menghasilkan lulusan di bidang ilmu komunikasi yang mampu bersaing secara global dan relevan dengan tuntutan pengguna dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan riset di bidang ilmu komunikasi yang mendukung program percepatan pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, memfasilitasi pendekatan instrumen di bidang ilmu komunikasi sebagai upaya penanggulangan isu perempuan. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang sangat menarik. Tidak hanya membahas sekedar teori aplikatif yang juga sesuai, tetapi juga memadupadankan dengan isu-isu yang relevan saat ini yang tengah marak di masyarakat dan sedang menjadi obrolan. Pokok pembahasan yang akan kami berikan adalah yang pertama, hakikat komunikasi antar personal. Yang kedua, konsep-konsep komunikasi antar personal. Yang ketiga, level dan konteks komunikasi antar personal, proses dan model komunikasi, unsur-unsur komunikasi antar personal.
dan juga tujuan dan fungsi komunikasi antar personal. Berikutnya, karakteristik, prinsip, dan aksioma komunikasi antar personal. Hakikat komunikasi antar personal, persepsi dan komunikasi antar personal. Gaya komunikasi antar personal, kompetensi, keterampilan, dan efektivitas komunikasi antar personal. Media digital dan komunikasi antar personal, serta di dalamnya ada pengembangan bagaimana cara-cara kita mengatur, menumbuhkan, dan juga mengembangkan konsep diri, pengembangan relasi, hambatan komunikasi, dan juga upaya mempertahankan sebuah hubungan relasi karena secara fungsi komunikasi antar personal merupakan skill inti dalam bidang komunikasi. Referensi yang kami gunakan dalam pembelajaran ini adalah buku komunikasi antar personal yang ditulis oleh Profesor Dr. Alo Liliweri. Yang kedua adalah teori-teori komunikasi antar personal yang ditulis oleh Muhammad Budiatna. Yang ketiga adalah komunikasi interpersonal yang ditulis oleh Ngalimun. Dan yang keempat, komunikasi interpersonal yang merupakan karya dari Sari Andita. Pendukung referensi dalam pembelajaran ini cukup banyak, yang biasanya kami ambil dari yang pertama, jurnal publikasi terkini dengan isu yang relevan dengan pembahasan materi setiap minggunya, khususnya jurnal-jurnal yang diterbitkan secara nasional dan juga internasional yang terindeks dan terakreditasi. Berita nasional, baik cetak maupun digital, dan juga sosial media isu yang ada saat ini. Pada pembelajaran ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, kehadiran sebanyak 10%, tugas individu dan kelompok sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning selama 30 menit, presentasi selama 30 menit, case study selama 30 menit, dan problem based learning selama 60 menit. Sehingga mahasiswa betul-betul bisa menggali dan juga mengeksplorasi bagaimana dinamika yang ada di sekitar mereka. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan materi konsep diri dalam komunikasi antarpersonal. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kembali lagi kita ke kelas komunikasi antarpersonal, di mana di minggu ini kita akan berbicara tentang konsep diri. Tapi sebelum kita mulai kelasnya, kita mulai dulu dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Di edisi pekan ini kita akan membahas tentang konsep diri, gitu ya. Konsep diri adalah bagian penting dari komunikasi antarpersonal, di mana teman-teman harus memulai dari bagaimana teman-teman harus mengenal dulu diri kita sebelum kita mulai membangun relasi kepada orang lain, gitu ya. Dalam konteks konsep diri, kita akan bicara beberapa dimensi tentang self atau diri. Yang pertama adalah self-concept itu sendiri, kemudian ada self-awareness, self-esteem, dan self-disclosure. Nah, self-awareness akan bicara tentang bagaimana kita itu punya kesadaran terhadap diri kita sendiri dan juga bagaimana orang lain bertindak. Kemudian self-esteem itu akan bicara tentang bagaimana kita memberikan value kepada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah self-disclosure, bagaimana ruang keterbukaan yang kita bangun tidak hanya untuk relasi yang jaraknya dekat, panjang, ataupun nantinya dalam jarak intimasi tertentu. Seperti itu. Jadi keterbukaan diri pun nanti akan ada tahapannya. Sebelum kita saling mengenal satu sama lain dengan orang lain, kita harus memahami dulu. Di sini saya akan bertanya juga dalam slide ini, kenapa kita harus memahami konsep diri? Karena yang pertama, semua aktivitas komunikasi antarpersonal itu akan dimulai dari diri kalian dan akan berakhir kita sebagai juga komunikator. Jadi kita berperan sebagai komunikator, akan ada yang berperan sebagai komunikan, dan akan kembali lagi kepada kita sebagai seorang komunikator. Artinya komunikasi yang terjalin akan bersifat dinamis.
Jadi dia akan ada timbal balik, sehingga nanti prosesnya dalam konteks komunikasi antar personal dan konsep diri ini kita akan bicara soal bagaimana kita membangun relasi dan saling mengenal satu sama lain. Jarak itu nanti akan terbentuk gitu ya. Secara jarak akan terbentuk dari bagaimana kita memahami diri dan juga orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian ketika kita berkomunikasi, maka sebetulnya secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik kita sadari atau tidak, kita tuh sedang mengencoding pesan. Nah, encoding itu adalah bagaimana pikiran kita dan perasaan yang kemudian nanti dinyatakan dalam pesan. Misalnya, kalau saya bilang, kita kan misalnya mau nyapa seseorang, atau ketika misalkan saya mau kenal Hilmi lebih jauh. Nah, biasanya saya akan mengencoding dulu nih, data. Saya akan mulai mengobservasi Hilmi itu siapa sih? Hilmi itu dari kelas berapa sih? Gitu. Kemudian Hilmi ini biasanya banyak terlibat di mana sih? Nah, sehingga ketika nanti saya mau menyampaikan sebuah pesan atau saya mau berinteraksi dengan Hilmi, paling tidak saya sudah tahu background Hilmi itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian kenapa juga kita harus memahami konsep diri? Yang ketiga adalah karena ketika kita mengirimkan dan menerima pesan akan sangat dipengaruhi oleh seluruh identitas diri yang melekat kepada diri kita. Yang pertama, nilai-nilai secara sosial kultural, kemudian bagaimana cara kita meyakini sesuatu, dan yang berikutnya adalah sikap. Tapi itu baru elemen yang kecil ya. Elemen lainnya nanti akan terbentuk tergantung bagaimana aksi dan reaksi kita ketika kita bertemu dengan lawan kita, lawan bicara gitu ya, atau lingkungan kita. Karena saya punya quotes yang ini saya yakini banget gitu ya, bahwa sebelum kita memulai dengan orang banyak, kita harus selalu bicara ke diri kita sendiri bahwa there is only one corner of the universe you can certain of improving, and that it's your own self. Jadi ketika nanti teman-teman punya ekspektasi, tapi ternyata ekspektasi itu seringkali tidak sesuai gitu ya, kalian tuh tetap masih bisa menerima itu. Karena yang paling bisa kita improve, yang paling bisa kita perbaiki adalah diri kita sendiri dulu, bukan orang lain gitu. Dan supaya juga ekspektasi kita itu tidak berlebihan, makanya ketika kita yakin bahwa diri kita itu standarnya harus selalu bertambah setiap harinya, kita bisa tahu kapan ekspektasi kita itu misalkan tidak sesuai, kita bisa menurunkan level ekspektasi itu dan kita mulai improving lagi gitu. Nah, ada gambar di sini namanya butterfly hug. Nah, itu biasanya ketika kalau kita tuh punya ekspektasi, sebelum kita kecewa gitu ya, untuk memaintain itu biasanya ada upaya dari diri sendiri untuk memeluk diri sendiri gitu. Jadi untuk menguatkan, karena satu-satunya sumber power terbesar ketika kita tuh mengelola ekspektasi itu adalah kekuatan diri kita sendiri. Jadi sering-seringlah memeluk diri sendiri supaya level ekspektasinya itu bisa disesuaikan. Nah, ini ada beberapa alur pembentukan konsep diri gitu ya. Jadi konsep diri itu levelnya tidak dimulai hanya dari diri sendiri. Kan sebagai makhluk sosial, teman-teman pasti membangun relasi. Atau gak usah deh kita bicara relasi langsung keluar. Misalnya, kalian kan pasti mulainya dari keluarga dulu. Gitu ya. Nah, keluarga itu jadi salah satu faktor pembentuk konsep dirinya. Yang pertama, komparasi sosial. Karena ketika kita tuh di keluarga, kalian udah umur 2-3 tahun udah mulai bisa main sepeda, udah mulai bisa lari-larian, itu kan pasti juga interaksinya nggak cuma sama ibu bapak atau kakak adik gitu ya, tapi sudah mulai keluar. Nah, sebetulnya tanpa kita sadari itu nanti akan ada nilai-nilai yang kita encoding tadi, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi yang pertama nanti akan jadi pembentuk konsep diri kita, yang pertama adalah komparasi sosial, kemudian nilai-nilai kultural. Itu nanti akan mengkonstruksikan bagaimana kita tuh dilihat oleh orang lain, atau kita mau memproses bagaimana kita dilihat oleh orang lain secara konstruksi. Konstruksi itu bisa dilakukan oleh diri sendiri, kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri, bagaimana kita mau dilihat oleh orang lain, dan juga bagaimana kita mengkonstruksikan bagaimana seolah-olah kita tuh dilihat di mata orang lain gitu. Jadi misalnya
kalau saya mengkonstruksikan diri, saya sebagai dosen berarti saya harus mengembangkan perannya seperti apa nih? Kayak misalnya selain mengembangkan perannya, saya juga harus berpikir supaya saya representatif atau supaya saya present menjadi dosen, saya harus seperti apa? Yang pertama misalkan saya harus update ilmunya, saya harus update studi kasusnya, saya juga mungkin harus mempelajari tipikalitas kelas mahasiswa saya gitu ya. Supaya apa? Setiap kelas itu treatmentnya akan pasti berbeda, sehingga konstruksinya juga nanti akan berbeda. Itu dari saya. Tapi kalau dari konstruksi orang lain melihat saya, itu berdasarkan level reaksinya. Ketika bagaimana saya tuh mengkonstruksikan diri, kemudian dilihat oleh teman-teman, kemudian teman-teman mengkonstruksikan bagaimana teman-teman melihat saya dan saya melihat itu. Ribet ya, bolak-balik gitu. Karena memang konteksnya komunikasi itu pasti akan timbal balik. Kalau nggak ada timbal baliknya, berarti komunikasi kita bisa jadi tidak efektif gitu. Kemudian ada interpretasi diri. Nah, interpretasi diri itu yang tadi saya bilang, ketika saya mengkonstruksikan nilai-nilai atau pribadi saya seperti apa, kemudian kalian kan mencerna nih, kemudian kalian mengkonstruksikan, oh Bu Nines itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh Ibu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk kemudian ketika pesan atau reaksi dari teman-teman semua itu bisa saya lihat, bisa saya rasakan, itu masuk ke dalam interpretasi diri saya. Jadi sebetulnya pembentukan konsep diri itu adalah ketika seorang individu yang merupakan sekumpulan keyakinan gitu. Individu yang memiliki sekumpulan keyakinan, individu yang memiliki sekumpulan keyakinan tentang dirinya sendiri yang mencangkup unsur-unsur seperti prestasinya apa, pasti kan jadi punya nilai kebanggaan. Kemudian gendernya apa, kalau laki-laki harus seperti apa, perempuan harus seperti apa, konteks seksualitasnya seperti apa, dan bagaimana identitas rasialnya. Itu core-nya dari pembentukan konsep diri. Jadi dari mana kalian dilahirkan, suku kalian apa, keyakinan kalian apa, kemudian juga apa saja capaian kalian, itu menjadi bagian-bagian penting dalam pembentukan konsep diri. Ya. Nah, dalam konteks konsep diri, sebetulnya yang paling pertama harus kita tanyakan adalah faktor pembentuknya, who am I? Nantinya saya juga akan menyediakan selembar kertas untuk kalian definisikan siapa sih sebetulnya diri kalian. Nah, dalam proses mendefinisikan who am I atau diri kita, yang pertama kita harus bertanya, bagaimana sih parah saya gitu? Saya cantik atau enggak? Saya ganteng atau enggak? Saya dilihat rapih atau tidak sih sama orang lain? Baju saya catchy nggak sih? Gitu. Kemudian makeup saya menor banget nggak sih? Atau makeup saya mengundang godaan nggak sih? Dan segala macam. Itu dalam konteks konsep diri. Kemudian apakah saya tampan gitu ya? Gimana caranya supaya saya jadi cowok tapi wangi? Nah kayak gitu. Kemudian juga kalian harus mulai berpikir ketika kalian bertanya who am I, saya ramah nggak ya sama orang? Saya tipikalitas orang yang lebih senang nanya atau ditanya. Kemudian juga tingkat percaya diri saya sampai mana ya gitu. Oke. Saya punya cerita. Tapi mungkin ini terlalu subjektif ya. Jadi saya dari kecil itu, dari TK sampai kuliah itu nggak pernah diantar jemput. Jadi kalau TK dulu saya dititipin abang ojek, dulu belum ada Gojek, jadi dititipinnya sama ojek langganan karena dua orang tua saya kerja gitu. Nah itu bikin saya jadi kecenderungannya senang nanya orang karena terbiasa dari transportasi umum. Jadi saya tuh nggak pernah ngerasa apa ya, asing gitu ketika kalau harus naik kendaraan umum atau ketika nggak usah naik kendaraan umum deh. Misalkan lagi dalam antrian atau saya lagi ada acara apa, saya biasa aja nanya orang langsung, halo apa kabar, namanya siapa gitu kan. Atau saya langsung nanya dari institusi mana gitu ya kalau dalam konteks saya gitu. Kenalin saya Fitri Anissa gitu ya dari International Women University, lalala, biasanya kayak gitu. Karena saya punya perasaan dimana ketika kita tuh ada di tempat yang asing, kalau nggak dari kita duluan, ya berarti kita akan selamanya jadi orang yang terpinggirkan gitu. Apalagi kalau lagi ada di konteks ruang-ruang yang ruang publik, tapi kitanya nggak berusaha untuk membagi energi kita di situ gitu. Artinya kalau kita bicara konsep diri, ya itu akan sangat mempengaruhi.
mau seintrovert apapun kita, ketika ada di ruang publik, kita tidak bisa merepresentasikan kepentingan diri kita sendiri gitu. Kemudian sering nggak kalian juga bertanya, gimana ya kalau yang saya lakukan ini salah atau enggak gitu. Ketika melakukan sesuatu atau ketika mengambil keputusan, kalian pasti akan bicara itu. Itu pun jadi salah satu faktor pembentuk konsep diri kita. Seringkali rasa keraguan-raguan itu harus kita telaah gitu. Keraguannya ini muncul karena apa sih? Kemudian apakah karena juga kita punya background kurangnya komunikasi gitu ya, kurangnya pembangunan relasi di rumah, sehingga kadang kita tidak ada ruang diskusi, sehingga ketika kita representasi sendiri gitu ya, nggak sama ibu bapak kita, kalau kita ngambil keputusan, aduh saya salah nggak ya? Kalau saya hari ini nggak masuk kelasnya ibu di KP, terus saya nggak belajar konsep diri, saya salah nggak ya? Nah, kadang ada kan gitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Atau kita sering juga mengafirmasi diri bahwa saya percaya yang telah saya lakukan itu sudah optimal. Kadangkala biasanya itu ketika kita udah finalisasi sesuatu, terus kita bicara bahwa apa yang sudah saya lakukan tuh sudah optimal. Tapi ternyata capaiannya beda. Sehingga ada ruang untuk marah, ruang untuk kecewa, ruang untuk sedih, itu harus diberikan gitu. Jadi sebetulnya level ekspektasi kita itu harus mulai dibangun dari bagaimana kita tuh sedih, senang, capaiannya itu kita kasih ruang untuk kita bergembira dan segala macam. Patah hati itu juga bagian dari pembentuk konsep diri kita sebetulnya. Jadi jangan pernah takut patah hati sebenarnya, jangan takut gagal, jangan takut apa, karena sebetulnya kalau kita tidak merasakan kegagalan, sebetulnya kita nggak pernah tahu bagaimana caranya kita bangkit lagi gitu. Nah, konsep diri itu akan bicara bagaimana pemahaman mengenai diri kita dari hari yang kemarin sampai ke level kita di hari ini. Artinya level kita yang ada di hari ini itu harus kita lihat pembentuknya apa saja yang ada di hari-hari sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian ini akan sangat berkenaan juga dengan bagaimana seseorang akan mengenal dirinya secara konsisten sesuai dengan label yang diberikan kepadanya, baik itu dari label kita ataupun label dari orang lain. Tadi kan ada komparasi sosial, ada interpretasi diri, ada konstruksi dari luar, ada nilai-nilai kultural dan segala macam. Sedangkan dalam konteks sosiologis, konsep diri atau who am I ini akan bicara bagaimana kita tuh tahu status kita, kemudian tahu peran kita. Artinya kalau tahu status, misalnya saya anak perempuan satu-satunya di keluarga, saya anak bungsu, artinya secara status dan juga secara peran, otomatis biasanya peranan menjaga orang tua misalnya akan lebih banyak dilakukan oleh orang tersebut misalnya, karena kan bungsu, perempuan satu-satunya dan segala macam gitu. Kemudian atau dalam konteks bahasa sehari-hari tuh kita tahu asal usul kita, bibit bebet bobot kita, rumah kita di mana, kemudian naiknya apa, terus harga ongkosnya berapa, atau apalagi ya, rumah tinggalnya seperti apa dan segala macam gitu. Ini akan menjadi cerminan dalam bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita meyakini sesuatu dan nilai-nilai yang kemudian nanti akan kita pegang. Self concept atau konsep diri kita itu adalah bagaimana kita tuh melihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita melihat diri kita adalah bagaimana kita membentuk konsep dirinya, atau juga bagaimana kemudian si konsep diri itu adalah cerminan dari bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain selain oleh diri kita sendiri gitu ya. Nah, di sini ada diagram Maslow, mungkin tidak terlalu jelas ke teman-teman. Boleh teman-teman ambil handphone ya, search apa itu diagram Maslow supaya nanti bisa teman-teman pahami. Nah, kalian tahu nggak sih sebelum kita tuh bisa mengaktualisasikan diri kita, ada lapisan-lapisan yang harus sebetulnya terpenuhi dulu. Di sini ada 5 lapisan. Lapisan yang pertama itu namanya psychological needs. Jadi pasti yang namanya kebutuhan dasar, ini namanya diagram kebutuhan dasar ya. Hierarki kebutuhan Maslow namanya. Diagram Maslow. Jadi yang paling pertama itu ada namanya psychological needs, di mana
Kalau kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, baju, kemudian juga kapan kalian harus ngopi dan segala macam, rumah tinggal dan segala macam itu kalau udah ada, secara psychological needs-nya itu terpenuhi. Nah, kalau psychological needs-nya terpenuhi, kita akan naik ke tahapan security and safety, di mana kita bisa punya rasa aman karena kita sehat, kita beraktivitasnya tanpa ancaman, kemudian kita punya rumah untuk pulang, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, itu masuk ke safety and security. Kalau malam kalian tidur bisa nyaman. Nah, itu seperti itu. Baru setelah kalian bisa punya psychological need, ada safety needs, ada love and belonging. Nah, love and belonging ini adalah ketika kita merasa dan memiliki rasa cinta yang mengikat pada kelompok sosial. Ini nggak cuma soal yang cowok punya rasa cinta ke cewek gitu, nggak juga. Tapi di sini kan pasti kalian punya nilai kecocokan untuk main bareng-bareng gitu ya. Siapa yang di sini ngegeng, siapa yang di sini kalau nongkrong ngopi, kalau nongkrong geng motor dan segala macam, itu bagian dari love and belonging. Bagaimana kita punya rasa saling memiliki satu sama lain. Tidak hanya sebagai pasangan intimasi gitu ya, tapi juga sebagai relasi pertemanan. Kan ketika kalian berteman juga kalian saling mendukung satu sama lain dan segala macam ya. Itu akan memunculkan bagaimana rasa kita dicintai gitu. Kalian punya keluarga untuk diskusi gitu ya, untuk bisa ngobrol ketika sambil makan, atau ketika kalian pulang kalian bisa menceritakan hari-hari kalian dan segala macam. Ada yang namanya sense of connection. Jadi kadang kalian pernah nggak sih ngerasa ketika cuma saling lirik tapi tahu yang mau dimaksud apa? Nah, itu namanya sense of connection. Sense of connection itu balik lagi bisa terbangun kalau yang dua ini juga sudah terpenuhi. Jadi ini tuh kenapa makin ke atas makin mengerucut, karena ini tahapan-tahapannya. Jadi ketika kita sudah merasa dicintai, kita punya sense of connection dengan pembangunan relasinya itu mengikat pada di dalam sebuah kelompok sosial gitu ya, itu kita biasanya akan punya kepercayaan diri nih, self esteem tadi. Bagaimana kita merasa punya penghargaan diri gitu. Jadi dengan adanya penghargaan diri kita jadi lebih percaya diri, kita lebih sanggup untuk achieve sesuatu karena kita punya ruang sosial yang banyak, punya teman-teman yang mendukung gitu ya. Kemudian kalau kita udah punya 4 level ini, kita punya yang namanya self actualization. Aktualisasi diri itu adalah kebutuhan paling tinggi kalau di diagram Maslow. Jadi kebutuhan paling tinggi itu adalah ketika kita bisa menggunakan seluruh bakat kita. Bakatnya apa sih? Yang bisa nari berarti bisa manggung. Ketika bisa manggung kemudian juara, nah itu namanya self actualization. Karena ketika kita punya potensi, kita punya bakat, kemudian kita punya kualitas dan kapasitasnya secara penuh, karena tadi kita punya self esteem-nya, kita merasa dicintai dan didukung gitu ya, sense love and belonging, kemudian kita merasa secure karena mungkin ada modalitas untuk itu, dan juga secara psychological needs-nya juga sudah terpenuhi, sehingga aktualisasi dirinya akan jadi lebih mudah gitu ya. Kemudian nah, kalau tadi kita bicara tentang konsep diri atau self konsepnya, bagian berikut dari self itu adalah self awareness, bagaimana kita punya tingkatan kesadaran diri. Kesadaran diri itu akan berkaitan dengan bagaimana kita membuat si konsep diri ini semakin jelas. Makanya sebenarnya konsep diri itu harus kita pelajari, harus kita bentuk gitu, mau seperti apa. Jadi jangan sampai los-los aja, walaupun sebetulnya kalian tuh seringkali nggak sadar bahwa kalian tuh sedang membentuk konsep diri kalian gitu. Artinya kesadaran diri ini akan berkaitan dengan definisi seseorang yang semakin jelas dan konsisten tadi tentang konsep dirinya yang ada dan mempengaruhi terkait disposisi atau sikap yang ada. Nah, dengan kita punya kesadaran diri, itu akan sangat membantu kita bagaimana memanage emosi dengan baik. Kapan harus marahnya, kapan harus kecewa, kapan kita harus mengurangi rasa kekecewaan itu, kapan kita harus justru marah itu adalah jalan terbaik gitu ya, supaya emosi kita rilis dan segala macam. Terus juga untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian yang terakhir
mengurangi stres dan anxiety. Ini ada dimensi yang berikutnya, dimensi yang kita sebut sebagai self-esteem atau harga diri. Harga diri itu mencakup bukan soal lu jual gue beli ya, gitu, bukan soal itu, tapi harga diri itu mencerminkan evaluasi emosional seseorang secara keseluruhan tentang nilai dan harga dirinya, gitu. Jadi harga diri itu bicara soal value-nya tadi. Misalnya gini, mencakup sebuah keyakinan saya berkompeten, saya layak, gitu. Makanya tadi kalau tadi kamu bilang saya dapat sertifikat silatnya itu ternyata kepake untuk ngelamar kerja justru. Artinya saya berkompeten, saya layak. Akhirnya kan kita punya nilai harga diri kita tuh jadi, kita tahu lah gitu, value kita semana gitu. Standar minimum kita di mana, bare minimum kita yang seperti apa. Sehingga ketika nanti kita levelnya membangun relasi dengan orang lain, kita tahu bagaimana minimal treatment kita ke orang lain itu seperti apa, gitu ya. Misalnya yang berikutnya adalah harga diri juga berkaitan dengan dimensi evaluatif atas dirinya, yang meliputi yang pertama perasaan tadi kelayakan, bagaimana cara membanggakannya, dan bagaimana rasa keputusasaannya, gitu. Artinya tadi harga diri itu bukan soal kamu harganya berapa, 10 juta gitu, enggak gitu. Walaupun di suku-suku tertentu ada penilaian-penilaian secara nilai material itu, tapi bukan itu konteksnya. Toh itu juga nilai budayanya pun bukan itu konteksnya sebenarnya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya komponen harga diri. Harga diri itu merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Artinya yang harus raise up value-nya itu adalah diri kita sendiri, gitu. Nah, itu akan sangat penting bagi kelangsungan hidup individu atau manusia ya, yang normal dan demi perkembangan hidup yang sehat. Karena harga diri itu sifatnya muncul secara otomatis. Secara otomatis dari dalam diri seseorang berdasarkan tingkat keyakinan dan kesadarannya tentang dirinya masing-masing. Kemudian harga diri ini akan sangat berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, kemudian bagaimana kita berperilaku, perasaan, dan juga bagaimana tindakan kita dan orang lain, gitu ya. Ada konteks self-disclosure atau keterbukaan diri. Keterbukaan merupakan tingkat individu yang sadar maupun di bawah sadar. Artinya untuk mengungkapkan lebih banyak tentang diri kepada orang lain, itu biasanya misalkan gini. Tadi misalkan kamu sering pulang pergi naik angkot gitu ya. Terbiasa membangun relasi, itu biasanya kita akan tahu lapisan mana yang mau kita buka ketika kita berkenalan dengan orang lain atau orang baru. Kalau misalkan ketemu di angkot, biasanya apa yang diobrolin? Mau kemana? Terus nanti dia nanya, emang adik rumahnya di mana? Itu sebetulnya udah satu lapisan terbuka gitu. Nanti dari rumah, oh rumahnya di situ. Itu kebetulan saya profesinya guru, ada anak murid saya yang tinggalnya di situ juga. Kamu kenal nggak? Oh iya Bu kenal. Nah dari situ muncul lagi lapisan yang berikutnya. Kalau tadi bagian-bagian self tadi sudah terpenuhi, kita akan punya yang namanya, ada semua ya yang tadi gitu. Ada yang namanya perasaan terpenuhi. Namanya self-fulfilling prophecy, di mana ketika kita merasa terpenuhi, kita akan mempertimbangkan apakah perilaku seseorang itu sudah sesuai dengan prediksi kita atau tidak. Artinya level ekspektasinya tuh tercapai atau tidak. Sehingga kalau kamu baik, saya akan baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya, bisa jadi saya tetap baik. Tapi baiknya itu berarti ada limitnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, sebetulnya saya akan berikan kalian penugasan terkait, silakan kalian tuliskan bagaimana konsep diri yang kalian punya di hari ini itu dibentuk dari rangkaian perjalanan kalian di hari-hari sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya, di mana kalian bisa mendefinisikan seberapa cantik saya, ketika saya cantik itu jalannya seperti apa, ketika bukan jalan tuh jalannya ya, maksudnya proses menjadi cantiknya seperti apa, kemudian gimana caranya kita tuh menilai diri kita tuh cantik dan segala macam, sebenarnya ada prosesnya. Itu silakan dituliskan, boleh sepanjang apapun, boleh kalian ceritakan apapun, dan siapapun yang ada di dalam proses pembentukan konsep diri kalian. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan rangkaian konsep diri yang sudah kalian bentuk, dan juga nanti kita akan bicara tentang level pengembangan
hubungan yang tadi saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin saya lupa. Ada yang mau tanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sania dengan NIM 208240029. Apakah seseorang bisa kehilangan konsep dirinya sendiri saat ia berada dalam hubungan yang toksik? Terima kasih, Ibu. Menyenangkan sekali pertanyaan terkait apakah konsep diri bisa berubah bentuknya ketika ada di dalam hubungan yang toksik. Seperti yang tadi saya katakan bahwa konsep diri itu sifatnya dinamis. Artinya bisa saja level keterbukaan diri kita tadi ya, atau bagian cara kita melihat value diri kita dan segala macam sebagai pembentuk konsep diri tadi berubah ketika kita ada di dalam hubungan yang toksik. Hubungan yang toksik itu kan nanti akan bicara bahwa apakah kita mau pertahankan, atau kita mau sudahi, atau mau kita perbaiki. Nah, ketika 3 proses ini pilihannya mana dulu? Kalau kita mau perbaiki, berarti konsep diri kita harus menyesuaikan bagaimana ekspektasi kita mau merubahnya. Maksudnya kita mau perbaikinya gitu. Artinya pasti proses memperbaiki, menyudahi, dan memperbaiki, menyudahi, dan mempertahankan gitu ya. Itu punya 3 tahapan yang berbeda, sehingga pasti level konsep dirinya yang dibentuk itu pasti berbeda. Bagaimana kita melihat nilai harga diri kita, bagaimana keterbukaan diri kemudian terhadap dinamikanya, hambatannya, ketoksikannya, dan segala macam. Itu kan pasti akan bicara level penerimaan, gitu ya. Accepting levelnya semana, sehingga nanti konsep dirinya akan mengikuti itu, gitu. Baik, kalau cukup, jangan lupa nanti kalian harus menggali lebih dalam dan menuliskan bagaimana konsep diri teman-teman, supaya kalian bisa menuliskan dan menemukan karakteristik unik dari diri kalian masing-masing. Terima kasih untuk atensi dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.